manusia-manusia iblis seperti ini, manusia-manusia goblok, manusia-manusia yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, manusia-manusia yang hanya mau mencari panggung demi popularitasnya semata, memang sudah saatnya, sudah waktunya bahwa kita rakyat Indonesia harus berdiri dan menjadi garda terdepan untuk melawan manusia-manusia brengsek dan biadab seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Kamis 13 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video saya kali ini kembali lagi saya menghadirkan sosok sengkuni di bangsa ini, yakni kakek tua yang bernama Amin Rais. Kali ini dia mendapat kecaman dari berbagai pihak. Seorang Menko Polhukam pun ikut mengecam dirinya. Selain itu, kelakuan brengsek dari si Amin Rais ini pun mengkritik tidak hanya Presiden Joko Widodo, tetapi kedua anaknya pun ikut dikritik. Inilah sifat iri hati yang dimiliki oleh Amin Rais. Apakah saya harus mengajak pemirsa sekalian untuk mengumpulkan koin untuk kakek tua ini? Jika itu adalah hal yang terbaik, mungkin harus kita lakukan agar manusia yang satu ini bisa tahu diri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mahfud MD dan keluarga Gus Dur siap melawan Amin Rais dan gerombolan people powernya. Saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana. Ya saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan kalau ini tidak turun. Iya makanya. Enggak. Maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Lalu sering bilang ongkang dia dulu juga gajinya besar. Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, sebenarnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 411, 212 dan bacotan lainnya, kan memang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya karena emang tindakannya tindakan salah. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak? Tong sampah. Saya yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas, sudah sangat pintar dalam menanggapi yang goblok hanyalah pengikut-pengikut Amin Rais itu. Yang otaknya tidak waras seperti orang yang lagi sakit jiwa hanyalah orang-orang yang saat ini berdengkol atau bersekongkol dengan sengkuni-sengkuni politik itu. Tugas kita saat ini hanya menjaga dan merawat, serta kita harus mampu untuk melawan manusia-manusia brengsek, manusia-manusia bangsat dan biadab yang mau memporak-porandakan perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Manusia yang setengah iblis begini bang, pingin dipuji, menganggap diri lebih daripada manusia lainnya,
tidak mau disalahkan, enggan minta maaf, Benar, selalu Bang. sombong, menolak kebenaran. Yang Setuju, dianggap Sir. benar cuman yang dari kalangannya sendiri. Itulah manusia iblis, budak. Kedua putra Jokowi sedikitnya memiliki 24 perusahaan dan mayoritas usahanya memang usaha rintisan. Ada nama keluarga Gandhi Sulistianto, Dirut Grup Sinarmas, dan konglomerat senior Inilah ciri-ciri Theodor manusia yang Permadi iri Rahmat. hati. Nah, Gibran dan Manusia Kaisang yang tidak tengah mau melihat membangun orang lain usaha bahagia. induk lewat bendera Ini seperti PT Amin Rais. Harapan Bangsa Kita. Bisnis kuliner Gibran bernama Mangkokku disuntik dana awal sebesar 2 juta dolar Amerika, lebih kurang 28 miliar rupiah, oleh firma modal Ventura bernama Alpha JWC Ventures. Firma modal Ventura ini juga menambah lagi suntikan dana sebesar 5 juta dolar Amerika, ya sekitar 70 miliar rupiah. Singkat kata, kedua anak Presiden Jokowi ini memang sudah dirangkul oleh para konglomerat WNI. Yang harus kita waspadai adalah modal sejumlah konglomerat WNI sudah masuk menerobos ke dalam keluarga Pak Jokowi Presiden. Implikasi politiknya tentu dapat jauh sekali. Di jantung kekuasaan sudah bersemayam kokoh, kuat sekali bersemayam, yakni sebagian konglomerat yang saya duga keras kesetiaannya terakhir bukan pada Indonesia tapi pada Tiongkok daratan. Sudah lama saya menduga dan kini makin yakin bahwa agenda besar Cina adalah mencaplok Indonesia. Mula-mula lewat debt trap, jebakan hutang. Kemudian akhirnya Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sedikit saya mau menanggapi apa yang diutarakan atau yang diucapkan oleh kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Seringkali dan sudah kerap kali kita mendengar ucapan-ucapan yang hanya mau memprovokasi kegaduhan di bangsa ini, yang diproduksi secara masif oleh sosok manusia tua yang sebentar lagi mau masuk liang lahat yang bernama Amin Rais ini. Jujur ya, saya itu kesal. Kesal kenapa? Karena di dalam diri Amin Rais ini ada sifat iri hati, ada sifat dengki, ada sifat serakah yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Manusia yang satu ini adalah sosok pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama ini. Ketika dia tidak mendapatkan panggung politik, lalu dia mulai berkoar sana-sini, mulai menduga-duga sana-sini, dan fakta membuktikan bahwa setiap dugaannya itu tidak pernah ada yang terbukti. Inilah ciri khas manusia sakit hati, manusia sakit jiwa, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Kerap kali dalam pidato-pidatonya, dalam undangan dan ajakannya, dia selalu menyebut nama Allah. Tetapi apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia kaitkan dengan Allah, tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Aksi People Power diajak juga oleh Amin Rais, didengung juga oleh kakek tua ini. Sekarang dia menyerang anak Presiden Joko Widodo. Semoga saja Mas Kaisang dan Mas Gibran jika punya koin lebih,
berilah kepada kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Ketika dia mengkritik kalian berdua secara tidak langsung, Amin Rais sebenarnya sedang mengemis harta kalian berdua. Bantulah dia, biar dia bisa mendapatkan berkah. Usianya sudah uzur, sebentar lagi mau masuk liang kubur. Tetapi pola pikirnya tidak menunjukkan, tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang public figure yang harus kita segani oleh generasi muda di bangsa ini. Dia adalah seorang public figure yang semestinya memberikan teladan, menjadi contoh bagi kaum milenial di bangsa ini. Tetapi hal-hal yang positif seperti ini tidak pernah terlintas atau dipikirkan oleh seorang kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan hal itu? Karena di dalam dirinya, dia sudah menanamkan sikap iri hati, sikap keserakahan, sikap kemunafikan, yang membuat dirinya akan terus tercengkram dalam hidup yang seperti itu. Dan manusia-manusia seperti ini susah untuk bergaul dengan orang lain. Susah untuk membangun hal-hal yang baik di bangsa ini. Oleh karena itu, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah menyerah. Kita harus menjadi garda terdepan untuk melawan sengkuni-sengkuni politik yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Untuk melawan manusia-manusia brengsek dan biadab seperti ini. Jika kita menyerah, maka habislah negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Manusia-manusia seperti ini hanya segelintir orang, tetapi mereka sangat berbahaya. Sehingga seringkali dan berulang kali saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, kepada orang-orang yang mencintai negara kesatuan Indonesia ini, kepada orang-orang yang mencintai Pancasila dan konstitusi di bangsa ini, bahwa kita jangan pernah mundur sejengkal pun. Kita harus menjadi garda terdepan untuk melawan manusia-manusia brengsek dan biadab seperti ini. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi beginilah cara saya untuk menyampaikan aspirasi saya demi mengedukasi, demi melawan manusia-manusia brengsek dan biadab di bangsa ini. Salam hormat, salam NKRI.